Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu kritik TikToker untuk Lampung dibalas ancaman DPR sentil polisi ya. Dan ini terkait dengan kasus viral, video viral TikToker Bima Yudo Saputro yang menyampaikan kritik ya tentang pembangunan infrastruktur di Lampung ya. Dan sontak langsung menimbulkan kriminalisasi ya. Dan setelah itu ada yang namanya perhatian dari DPR ya, yaitu diantaranya Ahmad Saroni. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman nasional ya. Jakarta, CNN Indonesia. Kasus TikToker Bima Yudo Saputro yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghentikan proses hukum perkara yang kini tengah menjerat Bima. Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang dibawa untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di Polda, Polres maupun Polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga, ujar Saroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh Bima masih dalam koridor yang benar ya. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebihan. Saroni juga berharap Pemprov Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, sebaiknya direspon dengan bijak. Saroni melihat keresahan Bima ternyata turut dirasakan sebagian besar masyarakat Lampung. Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan, ujar Saroni. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi. Saroni juga menyayangkan tindakan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang dikabarkan sempat menegur keluarga Bima. Ia merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak. Karena sebelumnya saya dengar ayahnya Bima sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut. Harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Nah, ini yang benar ya. Harusnya berterima kasih dan beri apresiasi karena apa? Karena ada yang mengingatkan. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan, kata Saroni. Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah Dapil Lampung Al-Muzammil Yusuf meminta pemerintah daerah Lampung Timur dan Gubernur Lampung lebih bijak dalam menghadapi kritik yang disampaikan oleh publik, serta tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum. Beri saja jawaban yang proporsional sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik, ujar Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu. Ia meyakini melalui dialog publik tersebut masyarakat akan mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja. Bu Wagub, Wakil Gubernur Lampung, sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira ini dinamika yang bagus, ucap Muzammil. Ya. Menurutnya cara tersebut dapat melibatkan publik untuk lebih aktif dalam pembangunan. Daerah menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung. Bahkan bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung, ujarnya. Dengan demikian, kata dia, Bima dapat melanjutkan studi dengan tenang di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif. Begitu juga dengan keluarganya di Lampung Timur agar bisa tetap berjalan seperti biasa. Tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut, ucapnya. Muzammil menilai substansi kritik yang dilontarkan Bima bagus, hanya saja ada beberapa pemilihan kata yang kurang pas. Bima harus berhadapan dengan hukum akibat kontennya yang mengkritik kondisi jalan di Lampung yang berlubang dan sulit dilewati kendaraan. Selain itu, orang tua Bima juga disebut mendapat ancaman dan intimidasi. Namun, menurut keterangan keluarga Bima, polisi datang ke tempat mereka hanya untuk mengklarifikasi sosok Bima kepada keluarga. Bima yang ramai dibicarakan belakangan ini mengunggah konten berjudul "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju" di akun TikTok.
@aubimax Ribon. Unggahan ini viral lantaran menyindir sejumlah sektor di Provinsi Lampung, di antara infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola, birokrasi, dan pertanian. Dalam konten itu, Bima juga menyindir jalan di Lampung banyak yang rusak dan kota baru disebut mangkrak sejak lama. Bima juga sempat menggunakan kata dajjal saat menyebut Provinsi Lampung tempat dirinya berasal. Seorang warga bernama Ginda Asori melaporkan Bima ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang ITE usai konten itu viral. Ginda mengatakan konten itu hoax dan menyoroti istilah dajjal. Ya, itu ya sobat sekalian terkait kritikan yang harusnya bisa dijadikan sebagai ya introspeksi buat pembangunan pemerintah ya Provinsi Lampung ya. Kalau kita melihat fakta dan realitas ya, data dan fakta ya itu harus dibalas ya dengan hal-hal yang positif juga ya, karena siapa lagi yang mengingatkan ya, apalagi kalau kita melihat infrastruktur pembangunan yaitu rawan dengan praktek KKN ya, maka harusnya diberikan apresiasi ya dan penghargaan ya bagi mengkritik, dan setelah itu ada perbaikan, kan gitu harusnya, supaya terjadi ya yang namanya saling ya menjalankan fungsinya masing-masing, pemerintah menjalankan fungsinya, rakyat mengawasi ya supaya terjadi balancing dalam pemerintahan. Ya, itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.